รับนายแล้วครับปะตาครับเฮ้ยออโตโมทีฟทีวีครับรับนายครับยามาฮ่าคิวบิกครับแล้วอะไรครับนี่นะคะเจอเลยเต๋นะคะเจอเลยไปขี่บิกค่ะขี่บิก1 to 5ค่ะfor Safari Motorค่ะhalo teman-teman Otomotif TV. Ya, kembali lagi di video ini ya. Tadi udah lihat orang nyasar Thailand di awal ya. Nah, emang itu berhubungan juga dengan motor yang akan kami review kali ini, yaitu Yamaha Cubic 125 yang memang lahirnya itu sejak 2017 dia udah ada di Thailand. Oke, sebelumnya saya izin buka masker dulu ya. Agak ngap sih sebenarnya. Oke, Yamaha Cubic, langsung aja kita ngomongin desainnya ya, karena nih desain ini salah satu yang sangat menjual dari motor ini. Sesuai namanya, Cubic, kotak-kotak. Nah, Cubic itu emang diambil dari cube ya, atau kotak. Makanya bisa dilihat desainnya serba mengotak, teman-teman. Kita lihat di bagian depan dulu tentunya. Lampu depannya, teman-teman, bisa dilihat seperti minion ya, unik banget atas bawah dan bentuknya kayak cuma persegi panjang aja gitu. Terus juga ditemani ada DRL di sininya, lalu ada sein yang cukup unik di kanan kiri. Cuma emang kalau ngeliat secara keseluruhan bentuknya, bodi depan ini tuh kalau dilihat dari samping frontal itu tuh udah kayak ini teman-teman, koper, udah kayak koper. Jadi koper nih rodanya gitu, lucu banget ya. Terus juga kalau ngeliat depannya ternyata spakbornya nggak terlalu kotak, masih ada unsur membulatnya walaupun sikunya cukup tajam sini. Jadi tetap menguatkan kesan kotaknya sih ujung-ujungnya. Lalu kalau di bawahnya kita lihat lingkar velgnya pakai 12 inci teman-teman, dan ini pelek palangnya ini ya nggak asing sih buat kita di sini karena di sini udah ada Yamaha Frigo. Cuman lebarnya beda teman-teman. Ternyata di Cubic ini lebih besar atau lebih lebar. Jadi kalau Frigo itu depannya pakai 250 inci, lebarnya yang belakang 2,75 inci. Kalau Cubic depannya pakai lebar 3 inci, belakangnya pakai lebar 3,5 inci. Jadi lebar banget teman-teman. Makanya ban depannya ini yang tipe ini ya, ini tipe S yang tengah-tengah pakai 130/70, yang belakangnya pakai lebar 140/70. Lebar banget. Meski begitu, ternyata kalau diintip di peleknya ada tulisan Indonesia teman-teman. Jadi ternyata velgnya ini dibikin atau dibuat di Indonesia gitu. Terus kalau ngeliat di atasnya, stangnya model telanjang gitu ya, terekspos pakai model pipa gitu stangnya. Terus juga ada speedometer kotak juga yang bener-bener sesuai banget sama konsep motor ini gitu. Habis itu kita lihat sisi sampingnya. Lihat teman-teman, motor ini secara frontal dari samping bener-bener desainnya itu ini ngotak banget, ngotak. Jadi motor ini tuh bener-bener punya desain yang ngotak banget, ngotak literally ngotak gitu ya. Kalau tadi depannya saya bilang lihat kayak koper, ada rodanya kan ya, bulat. Dan dia tuh kayak terpisah banget sama bodi tengahnya teman-teman. Jadi yang sini tuh kayak benar-benar terpisah sama bodi depannya, ada celah gitu di sininya. Terus juga kalau ngeliat bodi belakangnya, kalau tadi depannya kayak koper, kalau belakang ini saya lihat seperti ini, seperti cool box benar. Jadi bisa diisi minuman dingin kayaknya. Terus juga ada logo Yamaha yang sangat besar di sini. Terus juga seperti khasnya Thailand ya teman-teman. Motor-motor Thailand tuh punya kombinasi warna yang berani. Contohnya di sini. Ini tipe yang S ini, tipe di tengah-tengah, punya kombinasi warna putih dan merah yang cerah banget ya. Bahkan di dek tengahnya ini warnanya merah banget. Khas banget kayak kendaraan-kendaraan atau skutik-skutik Thailand lah. Karena vario-vario di sana pun deknya ada orange, ada abu-abu, pokoknya warnanya cerah-cerah banget lah. Bahkan kulit joknya, lihat. Kulit joknya ikut warna merah dengan kombinasi hitam dan ada emboss Cubic ya. Keren banget sih kalau menurut saya ini, dan berani banget lah. Terus kalau ngeliat di sampingnya teman-teman, di sini menyatu banget, tapi ada footstep. Footstepnya, ya Allah, footstep pembocornya kecil banget, cuma 3 jari guys. Imut banget ya. Terus di belakangnya masih disediakan selahan, jadi nggak usah khawatir kalau akinya ngedrop. Walaupun kelihatannya seperti motor-motor jadul ya. Lihat nih di lampu belakangnya, modelnya mengotak dan lebih mirip huruf H sebenarnya ya. Cuma ini menurut saya manis sih karena dilengkapi juga dengan, nah dia ada, belum. Nah ini maksudnya, dia ada DRL tipisnya gitu untuk menemani lampu sein, untuk menemani lampu remnya. Jadi di Cubic ini khasnya Matic Yamaha lah.
Jadi dia ada DRL, udah LED, ada stop lampnya udah LED, tapi lampu seinnya kanan kiri dan depan belakangnya seinnya pokoknya masih bohlam pakai. Coba nih kita sambil hidupkan. Nih dia masih bohlam, terus juga di sini ada lampu plat nomor yang juga masih bohlam. Lampu remnya sudah LED di sini. Cakep banget ya. Terus kalau nggak ke bawah, spakbornya kayak nggak nyambung gitu ya. Kayak nggak nyambung di antara bodi kotaknya, tiba-tiba ada spakbor yang ya udahlah ya sebagai pelengkap aja sebenarnya. Lalu kita lanjut untuk bahas fitur dan teknologinya teman-teman. Pertama, dimulai dari kunci. Dia masih pakai anak kunci biasa, karena ini tipe yang S ya, yang biasa atau di atas. Jadi dia ada 3 tipe. Ada yang tipe standar, ada ini yang S, dan atasnya itu yang ABS. Kalau yang ABS itu udah smart key system lah, udah canggih, keyless gitu. Kalau ini pasti pakai anak kunci biasa, cuma udah dilengkapi dengan tombol. Fungsinya pertama untuk ensure back system, dan satu lagi ada fitur untuk membuka penutup magnetnya. Sini kita lihat. Penutup magnetnya tertutup, tombol tahan selama beberapa detik, dan voila, terbuka. Udah gitu ada juga lampu LED, jadi biar kalau malam-malam kita nyoloknya nggak salah ya teman-teman. Nyoloknya nggak salah. Oke, setelah itu langsung aja kita lihat fitur di speedometernya. Oke, kita lihat speedometer teman-teman. Bentuknya kayak persegi panjang, dan kalau menurut saya ini bentuknya seperti apa? Seperti power bank. Iya, power bank dikasih layar ya. Dikasih logo Yamaha juga di sini. Kalau gitu kita nyalain. Wala, sudah fully digital dan udah negatif display ya. Jadi dilihatnya di mata nih lebih enak karena yang hidup itu info-infonya gitu. Sedangkan backlightnya atau layar belakangnya gelap, biru gelap gitu. Jadi dilihatnya lebih jelas baik malam atau siang hari. Kemudian untuk informasinya, pertama ada di sini speedometer, ada fuel meter, ada jam, ada odometer. Nah, odometernya bisa diganti dengan tombol di sebelah kiri nih. Kita pencet. Pertama ada trip, lalu ada average fuel consumption. Wih, bisa menempuh 42,9 km per liter. Lalu ada battery atau voltase aki. Abis deh. Kemudian di sisi atasnya ini ada indikator bensin ya. Itu menunjukkan irit atau borosnya kita naik motor. Semakin penuhnya bar bensinnya, bar yang di atas ini berarti kita berkendara semakin irit. Kemudian kalau ngeliat di atasnya, ini ada beberapa rentetan indikator ya. Yang paling atas itu ada sein, kemudian itu ada check engine di bawah, lalu ada pass beam, dan ini ada indikator untuk stop start system. Di sebelah kanan sakernya cukup minimalis ya, cuma ada tombol starter dan ada tombol ini untuk memfungsikan stop and start sistemnya. Di sini ada grip gas dan kabelnya ternyata ngadepnya ke atas gitu teman-teman. Semacam grip ini ya, kayak gas spontan gitu lah. Terus juga hand gripnya di sini khasnya Yamaha banget modelnya. Kayaknya hampir matic Yamaha seperti ini pakainya ya modelnya. Sama baik di Thailand maupun di Indonesia. Kemudian ada jalur stang. Setelah itu kita lihat saklar kiri. Kalau di sebelah kiri ada low beam dan pass beam, ada sein, ada klakson, dan sayangnya di Cubic 125 ini nggak ada ini teman-teman. Jadi di handle remnya nih nggak ada parking brake lock atau Yamaha nyebutnya itu smart lock ya. Di sini nih nggak ada nih, jadi kita nggak bisa ngunci rem belakangnya. Sayang banget ya. Padahal cukup penting sebenarnya. Kalau tadi kita udah ngeliat kunci kontaknya, buka jok dan buka bensin juga dari sini. Terus di sebelahnya ada ini teman-teman, ada laci yang cukup mungil ternyata. Dilengkapi juga dengan power outlet, cuma di sini sistemnya masih yang model lighter ya, seperti di mobil, jadi bukan model USB charger. Terus kalau untuk handphone apakah masuk? Wow, masuk dan cukup ngepas ya, ngepas banget. Jadi udah habis ngisi handphone kita udah sulit sih, kayaknya sarung tangan pun agak sulit. Kemudian di sini absen gantungan teman-teman, jadi nggak ada gantungan barang ya di sini. Kalian nggak bisa gantungin barang di sini. Kemudian turun ke bawah, di sini ada tangki bensin. Cuma sayangnya ya, nggak tahu kenapa tangki bensin ini kayak kurang ngepres gitu, kurang nempel ke bodi. Jadi kayak gapnya, celahnya tuh luas banget teman-teman. Jadi kayak kelihatan kurang rapi aja gitu. Terus untuk ngebukanya tadi dari sini kita buka, set. Oke, ini dia isinya 4,2 liter.
4,2 liter isinya. Cuma emang kalau mau isi bensin ini mau nggak mau petugasnya harus nunduk banget ya. Nunduk banget, turun banget sih. Habis nih kita lihat kompartemennya di bagasi bawah joknya. Meskipun kalian nggak bisa gantungin barang di depan, tapi nggak perlu khawatir. Karena Cubix menawarkan sebuah bagasi dengan kapasitas mencapai 22,5 liter. Artinya cukup besar. Itu karena tangki 4,2 liternya adanya di bawah. Kalau gitu langsung kita lihat bagasinya ya. Ini nggak ada pera teman-teman, jadi joknya bisa ambruk. Terus bisa dilihat kalau di sini emang kapasitasnya besar banget ya. Dilengkapi juga dengan ini. Jadi ada semacam lampu tambahan untuk bagasinya. Jadi untuk mencari barang malam-malam kalian nggak perlu khawatir kegelapan ya. Terus juga di sini bisa muat sarung tangan, bisa muat botol minum 1 liter, bisa muat tas lempang, lihat tuh dalam banget, dan bisa muat helm juga tentunya di sini ya. Terus kalau untuk akinya serta ECU-nya ada aja di sini teman-teman. Kalian harus membuka di sini. Buka klipnya, habis itu kalian bisa melihat akinya ada di situ. Terus berikutnya di balik joknya ada toolkit yang hanya obeng. Lalu ada juga buku panduan yang kalau dibaca temlek tahap, nalai tahap, Cubix 1 to 5. Nah, seperti itu. Coba langsung kami duduki si Cubix 125 ini untuk memperlihatkan bagaimana reading positionnya. Oke. Jadi Cubix 125 ini tinggi joknya sebenarnya pendek teman-teman, cuma 775 mm. Cuman karena dia joknya lihat deh lebar, akhirnya kaki nih paha agak mengganjal saat ingin menapak teman-teman. Nih, makanya saya yang tingginya cuma 170 cm harus jinjit ketika kedua kakinya turun. Tapi kalau kaki satu aja yang turun bisa napak sih, geser pantat dikit gitu. Seperti itu. Terus juga stangnya model pipa pakai racer, dan feelingnya sih stangnya cukup tinggi ya. Ini tuh mirip-mirip, sedikit mirip X-Red lah, cuma nggak setinggi X-Red. Cuma feelingnya mirip stang pipanya. Beloknya banyak, lalu decknya untuk sepatu ukuran 43 masih cukup luas, bisa begini. Bisa begini, gini, bisa begini, bisa begini. Cuman nggak bisa ke tengah ya, karena tengahnya ini ada gundukan untuk tangki bensin. Terus juga, joknya lebar, tapi nilai lebihnya adalah busanya teman-teman. Ini tebal dan empuk banget. Kulitnya pun cukup lentur ya. Bisa dicubit-cubit. Jadi ini menurut saya nyaman sih. Untuk perjalanan jauh harusnya nggak pegel lah. Lalu ketika diduduki, suspensinya lihat deh. Langsung ambles teman-teman. Ini empuk banget sih, empuk banget asli. Lihat tuh, diinjot-injot, empuk banget untuk saya yang posturnya, bobotnya 60-an kilogram. Ini termasuk nyaman sih harusnya ya, untuk dipakai di jalan raya. Ntar kita cobain impresinya gimana. Oke, ini dia teman-teman, Yamaha Cubix 125. Oke. Suspensi, oke. Kakinya saya suka kayak kakinya. Jadi dia lembut, baik depan atau belakangnya. Terutama yang belakang ini lembut banget sih, beda banget sama Mio Mio M3 atau skuting-skutingnya Yamaha yang sekarang yang agak keras ya. Kalau ini lembut banget sok belakangnya. Yang depan juga mirip-mirip, empuk juga, cuman kadang itu kerasa bottoming sih teman-teman. Jadi semacam apa ya, jadi travelnya tuh kayak kurang jauh lah mainnya. Jadi kalau kita lewatin posisi tidur atau jalan lobang yang terlalu kencang gitu ya ngehajarnya, itu sedikit bottoming sih. Cuman kalau untuk jalan-jalan santai kayak gini ya oke-oke aja sih, fine, empuk gitu, redamannya nyaman, bisa meredam jalan rusak dengan baik gitu. Kemudian handlingnya ya karena motor ini cukup ringan ya, nggak nyampe 110 kilo teman-teman. Jadi ringan sekali. Untuk manuver-manuver kayak gini tuh enak, motornya lincah. Terus juga, ini ada lubang nih, coba kita hajar lubang. Wah enak, asli ini shock breaker belakangnya enak banget, empuk banget, empuk banget, enak, nyaman. Oh ya, ditambah juga nih joknya cukup tebal dan empuk ya. Jadi ini kenyamanannya sih kalau menurut saya nih Cubix ini juara sih.
Dari jok empuk busanya, kemudian suspensi juga empuk. Apalagi kan dia bannya tebel banget ya. Ban tebel itu pasti cukup ngebantu redaman juga nih. Jadi jalan rusak makin teredam lah dengan adanya ban yang lebih tebal gitu. 140 loh belakangnya. Udah kayak Aerox, bedanya ini ring 12 inci aja. Terus juga apalagi ya riding impresinya ya. Ya, yang ngebedain lagi tuh karena dia bodinya mengotak gitu ya. Depannya jadi kayak kaki kita tuh kayak nggak ketutup angin gitu tuh teman. Jadi kayak anginnya tuh ya nabrak kaki aja. Beda biasanya kita kalau naik skutik-skutik di Indonesia kebanyakan dek depannya tuh lebar-lebar ya. Jadi akhirnya kaki kita ketutup gitu. Kalau ini kayak bener-bener kayak dengkul nih, dengkul tulang kering kayak langsung terekspos banget dan langsung kena angin dari depan gitu. Enak sih, nggak gerah jadinya, adem. Cuma kalau di udara dingin-dingin nggak tahu deh. Mesinnya 125 cc, blue core. Ini basicnya sama kayak Mio M3, Viano 125. Nah makanya ininya juga mirip banget teman-teman. Apa impresinya? Tenaganya itu merata gitu, dari putaran bawah sampai tengah tuh linear aja gitu rasanya. Beda kayak misalkan kayak kompetitornya kan sebetulnya Beat gitu ya. Kalau Beat kan dia biasanya gentak di tengah awal enak ya, awal sampai putaran tengah enak, maksudnya responsif. Cuma tengah ke atasnya udah habis gitu nafasnya. Kalau ini ngisi terus tenaganya. Mirip banget lah sama kayak Mio M3. Kalau dibejek kayak ada suara ngorok, cuman kalau jalan-jalan santai gini halus sih. Vibrasi mesinnya juga halus, sama sekali nggak kerasa ya. Di setang, di jok, di kaki nggak ada rasa ini sih, nggak ada rasa getaran. Kita bejek, kita rem. Oh, remnya cukup pakam teman-teman. Depannya disc brake dan belakangnya masih tromol. Enak sih tenaganya, cukup mengisi. Kemudian juga speedometernya dia sudah negatif display ya, karena udah negatif display jadi walaupun kena panas terik kayak sekarang ini dilihatnya masih jelas karena angkanya itu yang hidup lampunya gitu ya. Jadi kira-kira begitu riding impressionnya naik Cubix ini. Riding posisinya nyaman, joknya empuk, stangnya tinggi, decknya lumayan luas, handlingnya enteng, lincah dengan tenaga mesin yang berkecukupan lah, mengisi dari putaran bawah sampai atas linear gitu. Remnya juga pakem. Oke kalau gitu Yamaha Cubix. Oke, saya lepas-lepas aparel dulu. Yamaha Cubix 125. Oke teman-teman, impresi saya setelah mengendarai ini sebagai kesimpulan juga ya, motor ini yang pasti bentuknya unik banget, boxy banget, emang cube banget, kotak banget. Kemudian juga ya seperti itu kurang lebih. Sisanya tergantung Anda apakah akan memboyong Yamaha Cubix 125 ini yang dibanderol oleh Safari Motor 100 100 juta off the road. Yes, harga motor ini 100 juta off the road ya teman-teman, jadi belum disuratin. Kalau mau dibikin on the road atau ada surat-suratnya kurang lebih nambah 10-an juta lah ya, tergantung BBN-nya juga. Jadi kurang lebih seperti itu impresi kami tentang Yamaha Cubix yang unik banget, motornya lucu banget dan punya desain yang out of the box banget lah ini motor. Kalau gitu terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Follow juga Instagram otomotif_tv, nyalain lonceng untuk channel ini agar selalu terupdate dengan video-video terbaru dari Otomotif TV. Jangan lupa juga ada channel lain kami yaitu Motor Second. Nah, untuk melihat motor-motor second berkualitas dan motor-motor langka tentunya. Kalau gitu, stay safe teman-teman, jaga protokol kesehatannya, lakukan 5M, pakai helm kalau naik motor, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.